Baik, terima kasih banyak Bu Haji. Bu Sundari luar biasa, Bu Haji luar biasa. Seorang host yang apa kenal dengan media, bertumbuh di sosial media. Jadi saya banyak belajar dari seorang ibu rumah tangga yang jatuh bangun. Bapak Ibu, malam hari ini saya akan sedikit sharingkan pengalaman pribadi saya. Kenapa saya bertumbuh di Live Good begitu masif. Kenapa saya begitu yakin sekali dengan kekuatan yang penuh saya menjalankan Live Good. Terus sedangkan saya punya upline atau orang yang mengajak saya, yang memberikan informasi terhadap diri saya kaitannya sama Live Good itu orangnya di Pekanbaru. Jadi saya akan bongkar malam ini kenapa sebabnya, lalu kenapa juga sebabnya eh, saya bisa bertumbuh. Saya bisa bertumbuh dengan upline yang jauh, ya. Kalau Dokter Sugeng sudahlah, kalau Dokter Sugeng kan memang jam terbang beliau sangat mumpuni. Jadi malam hari ini saya akan bongkar ceritanya karena malam hari ini adalah malam member semua, khusus untuk member semua. Kita sama-sama sharing, Bapak Ibu, Ayahanda, Ibunda semuanya. Saya cuma sharing, tidak bermaksud untuk menggurui, tidak juga bermaksud untuk mengajari abang kakak semuanya. Jadi saya kepingin pengalaman pribadi saya ini dijadikan pelajaran berharga buat abang kakak di Nusantara, Republik Indonesia ini. Jadi sedikit saya ceritakan awal mengenal pertama saya di Live Good, saya dikasih tahu sama seseorang, namanya Kristianto. Saya dikasih tahu oleh seseorang namanya Kristianto. Beliau ini adalah sosok orang yang pernah saya kenal dari 10 tahun yang lalu. Beliau adalah sosok orang yang pernah saya kenal dari 10 tahun yang lalu. Beliau orangnya biasa, sangat cool, sangat lembut, lembut banget dan cool sekali. Secara emosional beliau tidak beremosi, tidak berapi-api, tidak juga dengan penuh agresif menyampaikan ke saya, juga tidak. Tapi ada sosok di balik itu semua. Saya kenapa memilih Live Good? Selain pertama tadi yang saya lihat beliau adalah Kristianto, sahabat saya 10 tahun yang lalu, ya. Terus saya tanya, Chris, di atas lu ada siapa, Chris? Gitu. Saya tanya karena saya sudah teman baik sama beliau. Beliau orang Chinese. Saya tanya, di atas saya ada Joni. Terus di atasnya ada siapa lagi? Ada Bang Oktra. Di atasnya lagi ada siapa? Ada Dokter Sugeng. Nah, begitu saya tahu, Bapak Ibu, Ayahanda, Ibunda di Nusantara Republik Indonesia, begitu saya tahu ada sosok seorang Dokter Sugeng Riyadi, saya menyatakan oke. Saya menyatakan oke dan saya menyatakan siap. Nah, pada saat saya menyatakan siap, Ayahanda, ini sebagai prolog saja ya, sebagai prolog supaya nanti Bapak Ibu bisa connect terhadap sosmed, terhadap judul materi yang akan saya sampaikan ini, gitu. Begitu saya tahu di atasnya Kristianto ada Joni, ada Oktra, lalu ada Dokter Sugeng Riyadi, saya langsung trust. Saya langsung trust dan saya cuma berkata di hati saya berkata di hati saya dan saya cerita sama keluarga saya, sama istri dan anak-anak saya bilang begini, mulai hari ini saya menyatakan diri sami'na wa ata'na. Saya menyatakan diri sami'na wa ata'na terhadap pemimpin 001 Indonesia, Dr. Sugeng Riyadi. Jadi apapun instruksinya, apapun perintahnya, apapun yang disampaikan untuk kebaikan Live Good bertumbuh di Indonesia, saya akan kerjakan. Tidak ada pilihan lain, cuma ada dua. Sami'na wa ata'na. Saya taat, saya patuh, akan saya laksanakan. Itu prinsip Masya saya, Bapak Ibu. Allah, Masya Allah. Saya mau nangis dengarnya guru. Allahu Akbar, guru keren. Ganteng topinya, saya salfok sama topinya. Ganteng banget, stylish banget malam ini. Something different tonight. I'm respect banget.
Sehat-sehat guru ya. Ganteng. Iya. Makasih, makasih. Dok, Makasih, dokter, makasih. Masya Allah. Subhanallah, dokter. Dokter, maaf nih, Yes, tadi yes. kan sengaja Bu Sundari bilang begitu, tanya-tanya supaya, oh ternyata dokter nggak hadir, maka saya ceritakan dokter gitu. Jadi ternyata Hadir ada. dong. Aduh, jadi malu saya. Daripada saya menetes air mata, saya langsung aja saya sapa deh. Iya, aduh ya Allah saya mendengarkannya ya. Saya ini padahal mohon maaf teman-teman yang ada di sini hampir 300 orang. Bersyukurlah teman-teman semua di Live Good Indonesia ada sosok leader Diamond seperti Pak Hardi yang begitu luas hatinya Bapak Ibu semua. Pengalamannya aduh Allah Akbar biar Allah yang membalas kebaikan beliau untuk Indonesia beneran. Jadi ya Amin. bahkan saya yang belum punya pengalaman, masih baru di dunia network, bahkan umur juga masih, mohon maaf ya, jauh dengan, tapi beliau sangat menghargai saya, sangat menghargai karya adik-adik saya semuanya. Makanya hanya Allah yang pantas membalas kebaikan Pak Hardi. Silakan lanjut guru saya. Assalamualaikum, lanjut. Nah, dok, Waalaikumsalam. terima kasih. Baik, Bapak Ibu, baiklah ya. Itu saya cerita sedikit, jadi panjang nih ceritanya. Tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi itu prinsip dasar. Prinsip dasar. Kalau Bapak Ibu, Pak Hardi, kenapa? Bukan saya carmuk dan saya nggak pandai Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ayahanda, abang kakak di Nusantara Republik Indonesia. Malam ini kan malam weekend ya. Malam weekend kenapa saya penampilan seperti ini? Biar terkesan kita lebih santai. Kita ngobrol ya. Kita santai. Yang kita bahas kan sosmed, sosial media. Jadi kalau saya belajar sosmed itu belajar dari Bu Sundari. Bu Sundari itu begitu heboh penampilannya, lifestyle-nya begitu keren. Jadi artinya saya juga harus ngimbangin. Ini host saya keren banget. Kalau saya nggak keren, jadi saya malu nanti ya kan. Gitu. Jadi baik Bapak Ibu, saya kembali. Kenapa Pak Hardi kenapa begitu? Karena prinsip dasar, prinsip dasar. Follow the leader, follow the leader Bapak Ibu. Ayahanda, ibunda saya pesan, kalau Bapak Ibu mau jadi demon, kuncinya sederhana. Kuncinya sederhana, follow the leader. Kalau kita follow leader kita ikuti kata-kata leader kita tidak baperan sama leader kita tidak komplain sama leader kita, maka hukum hukum kekuatan Tuhan atau hukum alam itu bekerja dalam kehidupan kita. Bekerja dalam organisasi kita. Bekerja dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bagaimana Pak Hardi maksudnya? Jadi kalau kita follow the leader, maka kalau kita punya tim kita nanti akan follow sama kita. Begitulah filosofi kehidupan. Begitulah hukum kehidupan Bapak Ibu. Atau disebut dengan hukum karma. Karma kebaikan. Karma kebaikan itu kalau orang tanamnya pepaya, pasti tumbuhnya pepaya. Kalau orang tanamnya singkong, pasti tumbuhnya singkong. Kalau dia follow the leader, maka timnya nanti akan follow dia Bapak Ibu. Itu cara energi kebaikan bekerja untuk kita. Jadi Pak Hardi kok timnya begitu solid, timnya begitu kompak, timnya begitu bertumbuh. Bukan tim saya yang bertumbuh, tapi saya yang bertumbuh sama upline saya Bapak Ibu. Saya bertumbuh dengan mentor saya. Saya punya trust sama mentor saya punya belief sama mentor saya punya kepercayaan penuh sama mentor saya. Bukan mentor saya ngikutin saya, enggak Bapak Ibu. Jadi apa yang disampaikan, apa yang ditugaskan kepada saya tinggal follow saja. Saya tinggal follow saja, nanti biar hukum Allah yang bekerja dalam kehidupan. Kehidupan siapa Pak Hardi? Kehidupan saya dan organisasi saya. Sesederhana itu. Jadi kalau ada leader downline-nya rewel, ya, Pak itu mitra saya komplain aja kerjanya, marah aja kerjanya. Pasti dia tukang marah. Pasti dia tukang komplain. Begitu hukumnya. Loh kok begitu Pak Hardi? Iya. Tidak ada orang tanam singkong tumbuhnya pepaya, Ibunda. Ayahanda, abang kakak di Nusantara Republik Indonesia. Pak Hardi, peringkat saya kok silver saja nggak naik-naik. Karena apa?
Karena beliefnya sama upline, konsultasi sama leader aktifnya nggak pernah. Ini nggak akan pernah terjadi. Energi itu tidak akan pernah dibohongi, Bapak Ibu, dan nggak bisa dibohongi. Maka saya hanya menanamkan ketika mentor saya, Kristianto, Dr. Sugeng, menyampaikan, guru ini harus begini, Pak Hadi ini begini. Saya cuma bilang apa? Sami'na wa atokna. Saya taat, saya patuh, akan saya laksanakan. Karena itu aja prinsipnya Bapak Ibu. Jadi kalau mau sukses, sangat sederhana. Sangat sederhana. Jadi Pak Hadi pintar? Enggak. Enggak Bapak Ibu. Banyak orang pintar di luar sana selain saya. Banyak Bapak Ibu. Banyak leader-leader hebat. Cuman saya mandiri. Bapak Ibu, Pak Hadi kok bisa bilang begitu? Nih ya, Bapak Ibu, saya kasih contoh ya. Saya kasih gambaran. Supaya Anda bisa melihat bukti nyata. Mana bukti nyatanya? Tidak satu orang pun saya dikasih spillover dari upline saya. Tidak satu orang pun, Bapak Ibu. Ya, Ayahanda, betul. ibunda, abang kakak. Tidak satu orang pun. Upline saya kasih orang ke ini loh, nanti buat lu di bawah. Itu nggak ada, Bapak Ibu. Tidak satu orang pun. Kalau gitu gimana? Saya menunjukkan sama upline saya kalau saya mandiri. Saya menunjukkan kalau hari ini di dunia ini, di Indonesia ini masih ada 280 juta penduduk yang bisa saya prospek, yang bisa saya garap. Tinggal saya mau rendah hati atau tidak, itu aja. Saya nggak pernah nuntut sama upline saya, Bapak Ibu. Ya, saya minta tolong kepada Anda semua, karena ini saya ngomong sama para leader kan, para pemimpin, ya kan, terus para member. Bapak Ibu mau jadi demon, kuncinya itu tadi. Mandiri. Oh, mandiri itu gimana Pak Hardi? Mandiri itu adalah tidak pernah merepotkan upline kalau perlu. Loh, memang kenapa Pak Hardi? Upline saya di Pekanbaru. Upline saya di Pekanbaru, maaf ya Bapak Ibu. Dulu dia tim saya. Saya tahu batasannya. Saya tahu ilmunya. Dia udah jiper. Saya jadi downline, jadi dia udah jiper. Udah deh lu jadi upline gua aja. Kan saya nggak mau begitu Bapak Ibu. Beneran, di awal-awal dia bilang, lu jadi upline gua aja. Saya nggak mau. Gitu. Kenapa? Tadi, saya berusaha, ayahanda, ibunda, belajar mandiri. Sehingga bertumbuhnya tim saya pun mandiri. Bertumbuh tim saya di Makassar, saya belum pernah datang ke sana, mereka jadi ada platinum. Nganjuk ada platinum. Terus di apa namanya Ternate ada platinum Kak Mary. Nganjuk ada Pak Ahmad Sodik. Terus di Pekalongan ada Mas Denny. Terus ada Mas Amir. Ada gol banyak sekali. Di Jawa Tengah ada gol banyak sekali. Terus di Jakarta ada gol juga banyak. Di Indonesia Timur, di Pulau Jawa ada gol banyak. Mereka semua mandiri. Pak Hardi kok bisa begitu? Karena tadi saya menanamkan kepercayaan sama diri saya dan saya tidak pernah mau merepotkan upline saya. Pak Hardi boleh nggak kita nuntut? Nggak ada masalah, say. Nggak ada masalah. Lu mau nuntut aja juga nggak apa-apa. Abang, kakak. Mau nuntut juga nggak apa-apa. Terus, Pak Hardi boleh nggak saya minta bantu? Boleh-boleh aja. Nggak ada masalah. Tapi pahami ya. Pahami dulu. Bukan nggak mau. Tapi saya mau kasih tahu rule-nya. Kalau kita mandiri, kita akan ketemu tim yang mandiri. Kalau kita hebat, kita akan ketemu dengan tim yang hebat. Pak Hardi, kalau gitu gimana? Belajar. Gimana caranya Pak Hardi? Nah, nanti saya hubungkan dengan materi yang saya mau sampaikan Bapak Ibu, Ayahanda, ya. Jadi kalau gitu gimana Pak Hardi? Bertumbuhlah SGR Academy, ya. SGR Academy membuat pelatihan, membuka mindset, pola pikir, kekuatan kepemimpinan, ilmu rendah hati. Banyak diajari dari SGR Academy Bapak Ibu secara gratis. Tidak berbayar.
Anak-anak muda, anak-anak milenial dari SGR Academy, mereka mengikhlaskan tenaganya, pikirannya untuk kita, Bapak Ibu. Jadi kalau gitu gimana Pak Hardi? Belajar. Hadir di pertemuan Zoom setiap hari Sabtu, hari Rabu, hari Kamis, dan hari Senin. Selanjutnya apa Pak Hardi? Selanjutnya ayahanda, ibunda, abang, kakak nonton YouTube. Bapak Ibu, coba bayangin ya. Bayangin dulu awal-awal Dokter Sugeng punya upline namanya Karita. Tinggalnya di Prancis, Dokter Sugeng di Pekanbaru. Saya punya upline di Pekanbaru, saya tinggal di Jakarta. Kita belajar autodidak dari mana? Dari apa Pak Hardi? Saya murni belajar dari YouTube Bapak Ibu. Saya murni semuanya belajar dari YouTube. Saya belajar dari YouTube, saya belajar dari Facebook. Nah, kaitannya dengan materi yang mau saya sampaikan kepada ibunda, ayah, dan abang kakak di seluruh Nusantara Republik Indonesia, kaitannya dengan apa Pak Hardi? Saya berpikir waktu itu, awal-awal saya kenal namanya Live Good, kenapa ya Live Good itu awal-awalnya kok dia bikin akun YouTube? Kok dia bergerak di YouTube? Saya nggak ngerti Bapak Ibu, saya nggak tahu. Untung aja ada YouTube-nya Live Good. Saya belajar itu dari YouTube-nya Live Good. Setiap hari saya nonton YouTube Live Good, setiap hari saya nonton sosial medianya Live Good. Dari situ saya belajar Bapak Ibu. Saya belajar, oh ternyata ini maksudnya. Nah, malam hari ini materinya akan saya bongkar supaya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu bertumbuh dengan masif. Ya, supaya Bapak Ibu bertumbuh dengan masif pergerakannya. Kenapa Pak Hardi? Karena nggak bisa dianggap sepele kaitannya dengan sosial media. Ini nggak bisa Bapak Ibu. Loh kok memang kenapa Pak Hardi? Saya akan bongkar malam ini nanti Bapak Ibu. Kenapa sebabnya saya bisa bertumbuh tadi ya. Malam ini saya kasih tahu sama Bapak Ibu semua. Terus YouTube itu, YouTube-nya Live Good itu luar biasa. Pergerakannya luar biasa. Saya jadi baru tahu, oh ternyata ini. Ternyata Bapak Ibu, seorang Nader Hasan itu orangnya sangat luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu lihat, ya. Bapak Ibu lihat ini, ya. Ayahanda, abangda semua lihat ini. Lihat di layar, itu ada 4 orang penting di Live Good. Ada 4 orang penting di Live Good. 4 orang penting ini selalu muncul di YouTube. 4 orang penting ini selalu muncul di sosial media. Nah, Bapak Ibu lihat, ya. Bapak Ibu lihat orang-orang ini, coba lihat, ya. Lihat mereka, mereka selalu tampil. Awal-awal saya tahu, awal-awal saya melihat Live Good, ya. Yang saya tonton ini, Bapak Ibu. Tiap hari saya tonton orang ini. Dari gerak wajahnya, sikapnya, tingkah lakunya, sampai bahasa perbalnya Nader Hasan, bahasa tubuhnya seorang Nader Hasan, itu saya pelajari Bapak Ibu. Saya pelajari loh. Saya orangnya pembelajar Bapak Ibu. Jadi sampai bahasa tubuhnya Nader Hasan tuh saya pelajari. Ternyata ini orang luar biasa. Ya. Jadi Bapak Ibu, saya sarankan kepada Bapak Ibu semua, mulai malam hari ini nonton YouTube-nya Live Good. Supaya Anda tahu betul hebatnya Live Good Bapak Ibu. Ternyata Live Good ini luar biasa. Rendahkan hatinya Bapak Ibu nonton coba. Pak Hardi kalau gitu nanti akan ada gulungan dong dari sosial media. Akan banyak dong member-member yang lain bergabung dari sosial media. So pasti. So pasti. Jadi kalau Bapak Ibu, ayahanda, abang kakak tidak mengambil keputusan
Bapak Ibu, abang kakak tidak bergerak secepat mungkin, Bapak Ibu akan ketinggalan. Karena Live Good lari lebih cepat dengan media. Live Good lari lebih cepat dengan sosial medianya. Dan dia bertumbuh begitu masif di setiap negara, Bapak Ibu. Orang-orangnya, pemimpin-pemimpinnya tampil semua itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu coba lihat, seorang Nader Hasan, seorang Lisa, seorang Ben, seorang Rian, mereka selalu tampil di sosial media. Mereka selalu tampil di sosial media. Pak Hardi, kalau gitu, ini luar biasa dong. Saya awal-awalnya tahu kalau Live Good itu bukan MLM, itu dari link YouTube-nya Live Good, Bapak Ibu. Link YouTube-nya Live Good. Saya belajar banyak. Kalau hari ini, abang kakak, ibunda di seluruh Nusantara Republik Indonesia, ya Allah, enak banget. Kenapa? Karena SGR Team ada YouTube, Pak Widi ada YouTube, terus ada lagi YouTube Siar Berbagi Berkah, SGR Academy punya YouTube. Wah, banyak, kita bisa belajar banyak, kita bisa tahu, dan kita bisa mereview pembicara-pembicara yang kemarin-kemarin. Tinggal masalahnya kita mau belajar atau tidak, Bapak Ibu. Saya jujur, Pak Hardi kenapa begitu cepat, begitu masif? Saya tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, karena saya tahu dari awal saya tidak akan menghilangkan momentum bahwa ini adalah perusahaan yang akan jadi perusahaan raksasa di dunia, Bapak Ibu. Amin. Ya, ini kalau Anda bertahan, Bapak Ibu, Anda bertahan, Bapak Ibu bertahan di bisnis ini, Bapak Ibu sampai di gold, Bapak Ibu sampai di platinum, Bapak Ibu sampai di diamond, warehouse buka, saya pastikan orang-orang yang ada sekarang, Anda semua punya uang banyak dan bisa bermanfaat buat keluarga, lingkungan, sahabat, dan para orang yang Bapak Ibu mau bantu. Amin, amin. Beneran. Pak Hardi, begitu yakin? Oke. Pak Hardi kok begitu yakin? Bapak Ibu lihat ini. Ya. Lihat, ini YouTube-nya. Sekarang saya bahas, Bapak Ibu lihat itu. Tanda panah yang di bawah itu, ya. Live Good sudah promosi secara produk. Dia nggak ngomongin networking. Hati-hati kawan. Hati-hati Bapak Ibu yang tidak serius menjalankan Live Good. Kenapa? Karena produk Live Good akan banyak bertebaran di luar sana dijual dengan harga konsumen. Dan masih jauh lebih murah. Yang untung siapa? Yang untung para diamond, Bapak Ibu. Dapat 2% dari penjualan produk. Dapat 2% dari pertumbuhan member. Dan Live Good bergerak di sosial media. Jadi kalau hari ini para silver diam aja. Para gold baperan. Ya, para bron masih tengok sana tengok sini. Menyesal Bapak Ibu. Live Good tetap bergerak di sosial media. Coba lihat tanda panahnya berapa kali dibagikan. Itu baru produk doang Bapak Ibu. 94 kali dibagikan. Dan produk sejenis, dia main di sosial media masih paling murah Bapak Ibu. Dan ini harus jadi pertimbangan Anda. Jadi pertimbangan Bapak Ibu yang cuman mikirin, Pak Hardi kira-kira bonusnya berapa ya? Bonus metrik saya berapa ya? Aduh, bertumbuh. Ya, bertumbuh. Niatkan bantu banyak orang. Saya pesankan satu, bertumbuh, niatkan bantu banyak orang agar hidup kita bermanfaat.
Pak Hardi, kenapa saya harus bantu banyak orang? Allah bilang, intan surullaha yansurukum fayusabik akdamakum. Jika kamu tolong umatku, aku akan tolong kamu dan menyelesaikan masalahmu. Apa masalahmu? Kamu punya utang riba. Kamu belum bisa punya rumah. Kamu belum bisa punya mobil. Kamu belum bisa beli rumah. Allah selesaikan semuanya. Allah Bapak Ibu yang selesaikan semuanya. Kuncinya apa? Niatkan bantu banyak orang. Niatkan bantu untuk membantu banyak orang Bapak Ibu. Bukan memanfaatkan. Saya ulang sekali lagi. Bukan memanfaatkan. Pak Hardi, kenapa Pak Sodik begitu luar biasa bangun kota Nganjuk? Karena ingin bermanfaat buat banyak orang. Orang datang ke rumahnya, dia kasih makan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ingin bermanfaat buat banyak orang. Karena dia tahu ketika aku bantu masalah umatku, kata Allah. Allah bilang, kalau saya bantu umat Allah, kalau saya bantu umat Allah, saya akan ditolong oleh Allah. Beliau menyadari itu Bapak Ibu. Kenapa seorang ibu Mas Rapuhi mau bayar hotel, berkorban untuk timnya semua? Karena apa? Tadi, karena niatnya bagaimana saya dapat tolong Allah. Supaya saya sehat, supaya saya jalan dimudahkan oleh Allah. Pak Hardi, kenapa kemarin Dokter Sugeng bagi-bagi uang di Bali? Ya, bagi-bagi uang di di Bekasi. Kasih. Ya kan? Bukan mau Ya. pamer Bapak Ibu, bukan. Cara Dokter Sugeng, cara 001 Indonesia, cara dia mengembangkan bisnis sudah pakai marketing langit. Makom kita belum bisa sampai ke situ. Kalau belum bisa, cari uang sebanyak-banyaknya, prospek sebanyak-banyaknya, punya duit sedekah. Kayak Pak Ahmad Sodik, kayak Pak Dokter Sugeng. Kayak Ibu Mas Rapuhi, kayak Kameri, kayak Pak Sahrudin di Makassar, kayak Mas Denny di Pekalongan, kayak Bang Rudi itu di Pekanbaru. Mereka bantu banyak orang, Bang Binsar, Dokter Rido. Kenapa? Niatnya mau bantu banyak orang Bapak Ibu. Jangan samain. Kita sama Dokter Sugeng. Dokter Sugeng kalau lagi ajak orang makan, sini duduk makan. Habis itu dia keluarin duit, dia bayar. Habis itu marketing langit cerita, kata Allah. Ketika kamu memberi, maka aku akan beri. Caranya udah beda Bapak Ibu. Ya. Saya belum bisa ngikuti Pak Ahmad Sodik. Saya belum bisa ngikutin Bu Mas Rapuhi. Saya belum bisa ngikutin Dokter Rido, Bang Rudi, Bang Bingsar, Dokter Sugeng, ya. Terus Mas Denny. Saya belum bisa. Saya lagi belajar Bapak Ibu. Ya, saya lagi belajar bagaimana supaya bisa, saya sedang melatih diri saya. Ayo kita sama-sama. Pak Hardi kalau gitu gimana? Ya ayo kita sama-sama belajar. Nggak usah takut kalau mau berbuat baik. Nggak usah takut Bapak Ibu. Pak Hardi kalau saya nggak bergerak, liftku tetap bergerak. Itu loh. Ya, coba lihat. Bapak Ibu coba lihat itu. Live good. Tuh, lihat berapa kali dibagikan. Live good menceritakan tentang usus 138 kali. Yang membagikan siapa Bapak Ibu? Yang membagikan siapa? Yang membagikan itu adalah lebih dari 1 juta member Live Good. Masing-masing dibagi-bagiin ke grup-grupnya. Ini yang ngambil resmi Bapak Ibu. Yang nggak ngambil yang lagu dibagi-bagikan ke WhatsApp itu banyak banget. Gitu. Ini yang kelihatan Bapak Ibu. Yang kalau sudah masuk ke WhatsApp, sudah dibagi ke grup-grup. Seperti kemarin saya bagi-bagi. Waduh, udah nggak bisa ke Bandung Bapak Ibu. Pak Hardi kalau gitu, boleh nggak saya seorang gol diam? Nungguin bonus metrik. Dah, cemen saya. Elah. Cemen saya. Ampun. Jangan. Sayang waktunya. Sayang ya. Tuh, Bapak Ibu coba lihat tuh. Berapa kali dibagikan? 138 kali dibagikan. Nggak main-main loh, Live Good.
Pak Hardi, kalau gitu nanti saya ketibanan spillover dong. Kalau itu mah nggak usah ditanya. Kalau upline-nya bergerak, 2.0 sudah meluncur, Bapak Ibu. Udah nggak usah ngomong itu. Itu mah biarin sistem yang bekerja. Ya, sistem yang bekerja. Biar nanti kita menikmati. Tugas kita ngapain? Prospek, 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 prospek. Presentasi, 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 presentasi. Semalam udah dibilang tuh sama Pak Hebron. Pakai hukum Pareto. Masa kalah sih sama tukang ngamen? Begitu di depan nggak dikasih, dia pindah ke belakang. Terus aja begitu. Sampai dia pulang itu masih bawa uang, Bapak Ibu. Seorang pengamen aja bisa melakukan itu. Yang dapatnya cuma 2.000 perak, Bapak Ibu. Kita loh. Dapatnya 400.000. Ditolak sekali jiper. Masya Allah. Sayang. Sayang, Sayang. Jujur. Saya mah kalau melihat itu. Kita loh dapatnya 400.000. Yang 2.000 perak terik panas matahari. Mukanya teroksidasi. Kena knalpot motor. Kena knalpot mobil. Ya kan? Salah-salah mukanya bisa flek. Mereka lakukan demi 2.000 rupiah, Bapak Ibu. Anda prospek dalam rumah. Nyalain AC, nyalain TV. Di sampingnya ada istri tercinta. Sambil prospek. Ya elah. Masih aja nggak bisa bilang nggak bisa bertumbuh. Cuman malas, ayahanda. Ibunda, abang, kakak. Cuman malas kata-katanya. Ini saya ngomong sama leader nih. Saya ngomong sama member nih. Ya kan? Pak Hadi, kalau gitu gimana? Bulan besok, bulan depan, dan tahun depan, orang yang ada di ruangan Zoom ini, bonusnya harus sudah di atas 10 juta sebulan. Amin, 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 amin. Ya, malu. Bener Bapak Ibu. Pak Hardi, bisa nggak? Bisa. Udah tenang aja. Ada Allah. Ya, ada Allah. Terus gimana caranya? Tadi, ya, follow the leader. Ya, saya kasih tahu kuncinya, follow the leader. Bukan suruh leader ngikutin Bapak Ibu, salah. Ya, suruh Pak Hardi, udah Dokter Sugeng aja suruh telepon saya. Atau Pak Hardi dia telepon saya. Enggak begitu Bapak Ibu. Ya kan? Kan prinsipnya begini. Prinsipnya nih ya, prinsip hidup itu adalah begini. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wa ulil amri minkum. Kalau ulil amri saya di Livegood, pemimpin saya di Livegood adalah SGR Academy. Itu pemimpin saya. Wa ulil amri minkum. Itu pemimpin saya. Saya harus follow. Saya harus ikut. Kenapa Pak Hardi? Karena nanti mitra saya akan ikut saya. Sederhana itu Bapak Ibu. Ya kan? Sesederhana itu jalankan bisnis. Perlu pintar? Enggak. Bapak Ibu, saya kasih gambaran. Pak Hardi kenapa nggak perlu pintar? Ini materi belum selesai. Pak Hardi kenapa nggak perlu pintar? Kalau ukuran kaya, ya, kalau ukuran kaya adalah pintar, guru paling kaya Bapak Ibu. Ayahanda, abang kakak di Nusantara Republik Indonesia, saya mau bilang. Kalau ukuran kaya adalah pintar, guru paling kaya Bapak Ibu. Tapi tidak. Banyak anak milenial cuma duduk di rumah saja. Anak milenial kerjanya cuma di kamar saja, uangnya puluhan juta, bahkan miliaran. Pak Hardi kalau gitu kerja keras. No, nggak begitu. Kenapa? Kalau ukurannya kerja keras, kuli bangunan paling kaya Bapak Ibu. Karena paling keras kerjanya. Tapi kuli bangunan tidak kaya Bapak. Oke, itu yang kedua. Pak Hardi kalau gitu paling rajin. Enggak juga. Loh memang kenapa Pak Hardi? Karena kalau paling rajin, tukang sayur paling rajin. Bangun jam 2 pagi dia sudah ke pasar.
Jam 2 pagi Bapak Ibu, dia sudah ke pasar. Dia sudah jualan, sudah belanja. Lalu ukuran kaya itu apa? Fatawakal 'alallah fahuwa hasbuk. Aku akan kasih rizki dari arah yang tidak kamu sangka-sangka dan tidak kamu duga-duga. Kuncinya tawakal. Tawakal itu baik. Sama upline baik. Punya adabnya. Punya khuluknya. Bukan komplain aja sama upline. Enggak Bapak Ibu. Gitu. Punya adab, punya khuluk sama upline. Plan, tolong ya plan. Kira-kira ada waktu enggak? Bukan merintah sama upline. Walaupun Bapak Ibu, upline itu tahu. Ya, Dr. Sugeng, SGR Academy, orang-orang besar di Live Good ini pemimpin-pemimpin platinum, pemimpin-pemimpin gold, ya, pemimpin-pemimpin silver. Sebagian besar mereka tahu dan menyadari kalau mereka adalah pelayan, Bapak Ibu. Kalau mereka adalah pelayan, kami ini adalah pelayan Bapak Ibu. Saya ulang, kami adalah pelayan Bapak Ibu semua. Saya bukan harus dilayani, salah. Salah Bapak Ibu. Saya nggak begitu. Dokter Sugeng nggak begitu. Para platinum tidak demikian. Para gold tidak demikian Bapak Ibu. Kami adalah pelayan untuk tim-tim kami. Jadi kalau tim kami butuh kami siap. Gitu. Kami siap Bapak Ibu. Kami pelayan. Silakan Bapak Ibu panggil. Silakan Bapak Ibu ngomong. Silakan Bapak Ibu bercerita. Tapi dengan cara, ya, dengan cara yang baik. Dengan cara yang bagus. Bukan apa-apa, belum apa-apa udah baperan. Bapak sih nggak pernah bantu saya. Nggak begitu ngomongnya. Pak Hardi, atau Dokter Sugeng, atau Plan. Yuk kita bantu. Kita bersama-sama yuk Plan. Kan enak. Ya kan? Sama-sama. Namanya fatawakal 'alallah. Jadi kita punya adab. Ya kan? Kalau bahasa ininya punya huluk. Gitu. Kalau bahasa Jawanya namanya unggah-ungguh. Jangan mentang-mentang upline-nya pelayan mau seenaknya aja. Enggak juga Bapak Ibu. Ya, ntar juga nggak enak ya kan. Pada dasarnya saya menyadari, Bapak Ibu mohon maaf, saya adalah pelayan Anda semua. SGR Academy adalah pelayan Anda semua. Para pemimpin-pemimpin platinum, para pemimpin-pemimpin gold, dengan rendah hati mau membantu Bapak Ibu untuk prospek. Bahkan kadang-kadang ngeluarin dari kantong pribadinya. Untuk apa Pak Hardi? Bayarin untuk makannya, traktirnya. Benar nggak? Iya kan? Sampai kayak begitu. Bukan hanya fisik kami yang kami berikan, tapi kantong kami pun kami berikan. Untuk siapa? Untuk tim-tim kami Bapak Ibu. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu harus menyadari, jangan komplain aja. Pak Hardi kok nggak bisa bantu saya? Bapak Ibu maafin ya, kita ini upline tuh punya timnya banyak. Kalau yang platinum sudah 500, ya kan? Itu kalau 500 timnya. Kalau 1000, ya kan? Kalau kayak Dokter Sugeng 8.000. Ujuk-ujuk satu orang dari Pekalongan. Dokter bantuin dong datang ke Pekalongan. Lah memangnya Dokter Sugeng punya tim cuma Pekalongan doang. Nah, kan begono ceritanya. Say, abang Capek, ganteng. capek, say. Capek, say. Ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau gitu gimana Pak Hardi? Tadi, ya, Bapak Ibu nggak usah sungkan, nggak usah juga nggak enak, nggak apa-apa, sampaikan saja. Pak Hardi butuh ini, butuh ini. Selama masih bisa pasti dijawab kok. Ya, pasti dijawab, pasti dilayani. Orang saya, Pak Hebron itu jauh di kedalaman, saya datang ke rumahnya, nggak disuruh datang, saya datang. Nggak kan? Jauh di kedalaman itu.
Terus kemarin orangnya Pak Triwiatmo itu jauh di kedalaman jauh. Tapi saya nggak tahu apply-nya dari Jawa apa dari Indonesia Timur. Ujuk-ujuk Japri ngajak ketemu. Nggak apa-apa, saya temuin. Gitu, nggak ada masalah. Selama bisa. Tapi kalau nggak bisa jangan ngambek. Ya, gitu. Kalau nggak bisa jangan ngambek. Mungkin apply-nya lagi ngurus yang lain gitu. Atau sudah ada jadwal dari sebelum-sebelumnya. Artinya biar saling memahami. Ayahanda, ibunda semua, pada dasarnya, saya ulang, pada dasarnya kami semua SGR tim dari 001, 02 sampai ke seluruh para platinum dan gold mencintai Bapak Ibu semua, dan kami pengen cepet ada banyak diamond supaya ada warehouse dibuka di Indonesia. Amin, Kami amin. juga pengen bertumbuh cepat. Tapi lagi-lagi tangannya cuma dua. Lagi-lagi kakinya cuma dua. Badannya mau dibelah-belah. Ya Bapak Ibu, jadi mohon ya mohon gitu. Saya minta tolong sama Bapak Ibu semua, ayo kita sama-sama, kita bertumbuh sama-sama. Pesan moral yang saya mau sampaikan adalah kami lebih kepingin sukses, lebih kepingin Anda jadi diamond supaya warehouse cepet ada di Indonesia. Jadi jangan dibilang Pak Hardi nggak kepingin saya jadi diamond. Kepingin banget Mas Bro. Kepingin banget. Masya Allah. Gua kepingin Pengen. banget diamond. Beneran. Gitu. Ya. Gitu. Tapi lagi-lagi ya mohon maaf Bapak Ibu. Tangan kita cuma dua. Kaki kita cuma dua. Kaki saya cuma dua. Jadi punya batasan untuk melangkah. Oke. Bapak Ibu coba lihat lagi, saya buka lagi, Bapak Ibu coba ke gambar, kepikirannya nanti kebuka mindsetnya. Nah, Pak Hardi itu berapa kali dibagikan? Ada 238 kali dibagikan. Itu yang dibagikan real. Ya, yang dibagikan real. Dari mana Pak Hardi? Dibagikan real dari akun resminya Live Good. Maksud cerita ini apa Pak Hardi? Maksud cerita ini apa? Bapak Ibu, hati-hati loh. Maksudnya apa? Kalau kita diam, Live Good bergerak begitu masif di sosial media. Kita nanti cuma jadi penonton atas kesuksesan orang lain Bapak Ibu. Kita hanya jadi saksi sejarah dari kesuksesan orang lain, Bapak Ibu. Kalau kita tidak fokus, kita tidak serius menggarap ini. Ini loh perusahaannya bergerak. Ownernya tampil. Manajemennya kelihatan. Ya. Gulungannya begitu besar. Dia sudah punya masa hampir mau 2 juta orang, Bapak Ibu. Live Good sudah punya masa yang begitu besar. Artinya kita tidak boleh diam. Kenapa? Karena ini akan ada gelombang besar dari sosial media, Bapak Ibu. Ini nyata loh. Ini produk yang baru nih loh. Bapak Ibu lihat lagi. Pak Hardi cuman itu doang. Nah, Bapak Ibu lihat lagi. Nah. Dia tidak butuh silver yang nggak mau edukasi. Dia tetap edukasi produk. Bayangin Bapak Ibu. Manajemen edukasi. Manajemen turun menjelaskan di lapangan di media Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita jadi silver, belum apa-apa udah di rumah aja nggak mau edukasi, nggak mau prospek, nggak mau presentasi. Live Good setiap hari dia presentasi di sosial media. Hati-hati kawan. Gelombang besar dari band yang kemarin disampaikan oleh beliau itu sudah
beliau wujudkan. Ini nggak main-main Bapak Ibu. Pak Hardi, kalau gitu boleh nggak saya main-main? Nggak bisa. Kalau mau jadi demon, bergerak sekarang waktunya. Libatkan segala lini. Dari mana Pak Hardi? Offline, online, laut, darat, udara. Gerakin semuanya Bapak Ibu. Gerakin semuanya. Pak Hardi, kalau orang lain, ya, saya ulang Bapak Ibu, kalau orang lain nanti yang mengambil keputusan dan mereka sukses, kita cuma bisa jadi saksi sejarahnya. Media loh Bapak Ibu. Dan itu nggak bisa dibendung loh. Tidak bisa dibendung ayahanda. Ibunda. Pak Ardi, saya mau santai aja. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah dengan kita mau santai. Gitu. Ya. Nggak ada masalah. Pak Hardi, pohon metrik saya rontok. Saya pernah bilang kepada ibunda, abang kakak, seluruhnya di Nusantara ini, saya pernah bilang, daun menguning, mulai rontok, pertanda ada tunas baru yang akan tumbuh. Saya ulang, daun menguning, mulai rontok, pertanda ada tunas baru yang akan tumbuh. Jadi kalau gitu gimana Pak Hardi? Nggak usah takut Bapak Ibu. Tugas kita hanya memberikan edukasi. Tugas kita hanya memberikan pemahaman. Tugas kita hanya memberikan pengetahuan. Adapun mereka mau jalan atau tidak, itu urusan mereka Bapak Ibu. Urusan Allah itu nggak boleh kita campur tangan. Itu urusan hidayah. Hidayah itu kerjaan Allah. Nggak boleh. Udah biarkan saja. Jadi kalau mulai rontok Pak Hardi, kita kasih tahu, kita ajarin, kita edukasi. Tapi kalau nggak bisa juga, ya sudah. Kata kuncinya apa? Daun menguning, mulai rontok, pertanda ada tunas baru. Oh dari mana? Live Good sosial medianya bergerak di seluruh Indonesia. Sampai ke Papua, Kalimantan, Halmahera. Kemanapun sosial medianya Live Good. Ngeri Bapak Ibu. Ya, ini nggak bisa main-main ini. Ini malam hari ini, leader yang downline-nya nggak hadir, menyesal. Beneran. Kenapa? Karena kalau dia tahu ini, kalau dia tahu Live Good kayak begini, wah, Pak Hadi kalau gitu saya bisa kaya, mau pakai banget kayaknya, beneran bro. Kalau gudangnya buka nanti mah, Masya Allah. Lu mau nyari duit 100 juta, 200 juta mah, meram. Lo itu buktinya Miller 2 tahun aja, miliaran duitnya. Oke. Bu Haji bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Mas Rido bantu saya slide. Nah, Bapak Ibu lihat lagi nih slide satu lagi. Saya ambil sengaja dari Facebooknya langsung dari Live Good. Bapak Ibu lihat ada berapa kali tayang? Ada 9.221 kali tayang. Ada berapa kali dibagikan? Ada 350 kali dibagikan. Itu yang resmi, belum yang lewat WhatsApp Bapak Ibu. Jadi kalau gitu gimana Pak Hardi? Bapak Ibu coba lihat itu, Lisa mengedukasi tentang produk setiap hari, nggak ada berhentinya Bapak Ibu. Jadi kalau gitu gimana Pak Hardi? Kalau begitu saya cuma bilang sama Bapak Ibu, kalau Anda mau jadi demon, jangan nunggu-nunggu. Ya, jangan tanggal tunggu. Pak Hardi kalau gitu harus serius dong. Iya pakai banget. Ya, pakai banget. Udah, nggak usah tengok kanan, nggak usah tengok kiri, hadapkan saja wajahnya ke depan. Ya, hadapkan wajahnya ke depan, fokus hatinya dengan SGR Academy. Ya, fokus hatinya dengan SGR Academy dan banyaklah belajar dan rendah hati Bapak Ibu.
Saya cuma minta tolong sama Bapak Ibu, Ayanda semua, Live Good sudah bergerak begitu masif di sosial media. Saya bisa begini karena saya belajar di sosial media. Saya bertumbuh di sosial media. Jadi, Bapak Ibu, jangan tunggu lagi pergerakannya. Pak Hardi, saya tunggu A, tunggu B. Ya, udah ketinggalan. Ya. Hari ini ada 3 orang gol yang tumbuh. Per pekan ini aja nih, ada 3 gol yang tumbuh. Dari grup saya, Bapak Ibu. Dari grup saya. Jadi saya nggak tahu ya kalau di grupnya Dr. Sugeng, di grupnya Bang Rudi, ya kan? Jadi ini luar biasa, Bapak Ibu. Sebentar lagi ada Demon lagi baru muncul. 2 orang. Ya, sudah mendekati semua angkanya. Apa nggak ngeri itu? Ya, Masya Allah. Sudah ada 1 orang Crown Demon lagi dari Kazakhstan. 3 orang Crown Demon, Bapak Ibu. 3 orang Crown Demon. Ini luar biasa. Bapak Ibu mau tunda, keputusan ada di tangan Bapak Ibu sendiri. Pak Hardi, rontok. Kalau naik terus ya nggak seru Ayahanda, abang kakak. Ya kalau naik terus nggak ada turunnya, nggak seru. Ya, nggak seru. Kalau naik terus nggak ada turunnya, nggak seru. Naik motor nggak ada turunnya, ya nanti nggak sampai-sampai. Ya, jadi kalau gitu ada turun, ada naik wajar. Nggak usah dipikirin itu mah. Tugas kita apa? Persentasi, 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 edukasi, persentasi, edukasi. Pak Hardi, kalau gitu saya mau sukses. Gimana caranya? Harus jadi pemimpin yang hebat. Kalau mau jadi pemimpin yang hebat, ada 2 caranya. Apa dia Pak Hardi nih? Catat nih, catat ya. Ingat baik-baik. Jadi pemimpin itu ya, jadi pemimpin itu siap dipimpin. Siap dipimpin Bapak Ibu. Siap dipimpin. Jangan ngambek melulu, jangan. Jangan baper melulu, jangan. Siap dipimpin. Mau dikasih dipimpin itu mau. Dan siap memimpin. Memimpin gimana Pak Hardi? Kalau memimpin berarti kita mengayomi tim kita. Kita jadi pelayan. Turun ke bawah. Edukasi. Dampingi timnya. Presentasi. Jangan nunggu. Bapak Ibu, ini bukan dunia simsalabim. Ya. Jadi saya minta tolong sama Bapak Ibu. Jadi pemimpin itu harus siap dipimpin. Siap dipimpin. Saya siap dipimpin oleh siapa? Oleh seorang Dr. Sugeng Riyadi, seorang Kristianto, upline saya. Saya siap Bapak Ibu. Saya manut. Manut saya sama upline saya. Manut saya sama Kris. Ya, makanya saya sama Kris itu udah kayak adik kakak. Jujur Bapak Ibu, saya sama beliau tuh dekat sekali gitu. Pak Hardi kalau gitu gimana? Tadi siap dipimpin. Jangan merasa, oh, gua kan dulu leader besar. Gua kan dulu pernah jadi Crown, pernah jadi Demon, pernah jadi ini, pernah jadi ini. Gua peraih mobil ini, peraih ini. Bapak Ibu, setiap perusahaan itu beda-beda. Ya. Setiap perusahaan itu beda-beda. Rendahkan hatinya, kosongkan gelasnya, kita belajar sama-sama yuk. Ya, sesimpel itu. Dan siap memimpin. Pak Hardi, Pak Hardi kalau gitu gimana caranya Pak Hardi? Nah, Pak Hardi upline saya tidur. Ini yang seru ini ya. Upline saya tidur. Pak Hardi upline saya tidur. Pak, Bapak saya mau kasih tahu ya. Upline saya 1 orang tidur Pak di atas. Bukan 1 orang lagi, 2 orang lagi tidur. Tapi saya bodoh amat. Karena apa? Saya tidak pernah minta bayaran sekolah anak saya kepada upline saya. Saya tidak pernah minta uang bensin, uang makan saya dan keluarga saya kepada upline saya. Jadi saya nggak pernah pikirin upline saya mau jalan, alhamdulillah. Nggak jalan juga nggak apa-apa. Karena ini bisnis distributor independen. Oke, Pak Hardi kalau gitu saya harus mandiri. Betul, harus mandiri, harus bisa memimpin dan siap dipimpin. Ya,
Jadi saya cuma bilang sama Bapak Ibu, ada pesan moral yang mau saya sampaikan malam hari ini karena sudah jam 9, kita cuma 1 jam waktunya. Ada pesan moral yang mau saya sampaikan malam hari ini, ada sebuah kata-kata yang Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu harus ingat. Kalau di agama saya dibilang, tidakkah kamu perhatikan, aku telah membuat perumpamaan seperti pohon yang baik, yang akarnya menancap ke bumi, batangnya dan rantingnya menjulang ke langit. Wa far'uha fis sama, menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha. Pohon itu berbuah pada setiap musim. Pak Hardi, kalau gitu gimana maksudnya? Maksudnya adalah, ya, maksudnya adalah Bapak Ibu kalau mau bisnisnya kuat, akarnya harus dalam. Akarnya harus dalam. Goldnya harus banyak di kedalaman. Platinumnya harus banyak di kedalaman. Supaya wafar uhafis sama. Batangnya dan rantingnya menjulang ke langit. Nah, itu ada yang tahu tuh surat Ar-Rum. Benar. Ya kan? Gitu. Ternyata pinter. Jangan-jangan satu alumni nih sama saya. Bapak Ibu ya. Jadi, kalau gitu gimana? Filosofi itu ada di Live Good ternyata. Jadi kalau mau sukses, ya, kalau mau sukses Bapak Ibu mau kuat peringkatnya, tidak turun naik, maka lapiskan platinum Anda ke bawah. Lapiskan gold Anda ke bawah. Berlapis-lapis Bapak Ibu. Ya, supaya akarnya kuat di bawah, batangnya nanti menjulang ke langit dan pohonnya akan berbuah pada setiap musim. Tu'ti ukulah, dia akan berbuah pada setiap musim. Ya. Jadi saya minta tolong sama Bapak Ibu, Pak Hardi, kalau gitu jadi diamond gimana? Ingat, sesimpel ini, fokus hanya 3 platinum. Berapa? 3 platinum saja. Hanya 3 platinum. Ya, 3 platinum. Platinum pertama, platinum kedua, platinum ketiga, Bapak Ibu jadi diamond. Sesimpel itu. Pak Hardi, mudah. Mudah, pakai banget. Hanya 3 platinum. Platinum, platinum, platinum. Jadi kalau gitu gimana? Mudah, gampang, bisa. Yang siap dan mau jadi diamond, malam hari ini semoga malaikat mencatatnya dan Allah mendengarkan, pintu langit mendengarkan. Katakan Amin. saya. Wah, siap. Aduh, banyak banget. Wow, keren banget ya Allah. Banyak ternyata orang-orang yang mau jadi diamond. Dicatat oleh Allah. Semoga malaikat mendengarkan Bapak Ibu. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kebaikannya. Ya, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon izin. Ya, Bapak Ibu, saya mau kasih tahu sebelum saya tutup. Semua program, saya ulang, semua program dari SGR Academy ini bisa terselenggara dengan baik karena ada para upline. Salah satunya ada yang namanya Sisil, Kak Sisil, terus ada yang namanya Kalili dari Itali, ada namanya Karita. Mereka konsisten membantu kita, Bapak Ibu. Walaupun mereka tidak satu negara sama kita, semoga Tuhan membalas kebaikan mereka semua sama kita. Karena wasilah mereka lah hari ini bisanya Live Good dikenalkan dan kenal sampai ke Dokter Sugeng, Bapak Ibu. Ya, jadi Zoom dan semua kegiatan dari Live Good ini selain dari SGR Academy, ada para upline-upline yang di luar negeri, mereka-mereka orang-orang yang luar biasa, dan yang lebih luar biasanya lagi adalah ayahanda, ibunda, abang, kakak di Nusantara Republik Indonesia yang tadi bilang amin. Mereka adalah orang-orang luar biasa. Anda adalah jadi pemenangnya di bisnis ini, Bapak Ibu. Anda orang-orang yang beruntung, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bersyukur dan saya berterima kasih
atas karya-karyanya Pak Ahmad Sodik, atas karya-karyanya Kameri, atas karya-karya semua tim saya di Nusantara Republik Indonesia, Bang Rudi, Dr. Rido, Bang Binsar, semua leader di Nusantara Republik Indonesia ini, mereka berkarya semua Bapak Ibu. Dan kami semua pemimpin dengan rendah hati siap melayani ibunda, ayahanda, abang, kakak semuanya. Kami adalah pelayan Anda. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu MC luar biasa.